Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Putri Nandita Aulia Sabila, mahasiswi dari program studi akuntansi perpajakan di International Women University dengan NIM 212250008 dari kelas AP1. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal kasus siklus akuntansi perusahaan dagang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Dasar 2 dan Praktikum Akuntansi Dasar 1 yang diampu oleh Ibu Cici Prilianti, SEMAK. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Di sini ada Toko Sumber Makmur. Toko Sumber Makmur merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan peralatan rumah tangga. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Januari 2025 dan melakukan berbagai transaksi usaha seperti pembelian dan penjualan barang dagang, pembayaran beban operasional, serta transaksi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, di sini juga sudah ada neraca saldo sebelum penyesuaian per 31 Desember 2024. Nah, di sini ada berbagai macam transaksi ya, teman-teman. Nah, untuk totalnya, neraca saldo sebelum penyesuaian itu ada di 183.150.000 untuk sisi debitnya. Lalu untuk sisi kreditnya sama 183.150.000, teman-teman. Lalu ada data penyesuaian per 31 Desember 2024. Ya, yang pertama, nilai persediaan barang dagang akhir berdasarkan perhitungan fisik adalah sebesar 15.200 menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, untuk yang belum tahu metode ikhtisar laba rugi itu untuk menutup persediaan awal atau persediaan barang dagang awal. Apalagi ini kan perusahaan dagang ya pasti pakai teman-teman metode ikhtisar laba rugi itu. Nah, untuk yang kedua, saldo perlengkapan kantor yang masih tersisa tercatat sebesar 80.000. Lalu yang ketiga, persediaan perlengkapan toko yang belum digunakan berjumlah 100.000. Keempat, beban penyusutan peralatan kantor untuk tahun 2025 sebesar 400.000. Peralatan toko disusutkan dengan tarif 10% dari harga perolehan. Lalu yang keenam, penyusutan kendaraan untuk tahun 2025 dihitung sebesar 2 juta. Ketujuh, gaji pegawai bagian penjualan bulan Desember sebesar 120.000 belum dibayarkan. Yang kedelapan, sewa gedung dilakukan untuk 1 tahun, mulai dari 1 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2026, atau 10 bulan berjalan, 2 bulan dibayar di muka. Lalu yang kesembilan, biaya listrik bulan Desember yang masih harus dibayar sebesar 50.000. Lalu yang terakhir, premi asuransi untuk 1 tahun, mulai dari 1 Mei 2025 sampai dengan 30 April 2026. 8 bulan berjalan, 4 bulan dibayar di muka. Langsung saja kita ke jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, kita debit ikhtisar laba rugi sebesar 14.500.000 untuk menutup persediaan awal dan mengkredit persediaan barang dagang atau barang dagang awal dengan jumlah yang sama yaitu sebesar 14.500.000. Lalu kita munculkan persediaan akhir dengan mendebit persediaan barang dagang akhir sebesar 15.200.000 di debit dan mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar 15.200.000. Lalu, perlengkapan kantor. Saldo awalnya tadi 250.000, tersisa 80.000. 250.000 dikurang 80.000 hasilnya 170. Lalu untuk jurnalnya, debit beban perlengkapan kantor 170.000 dan kreditnya perlengkapan kantor sebesar 170.000 juga. Lalu ada perlengkapan toko. Saldo awalnya 300, yang tersisa 100.000. Nah, 300.000 dikurang 100.000 hasilnya 200.000. Untuk jurnalnya, beban perlengkapan toko di debit sebesar 200.000,
Di kreditnya perlengkapan toko sebesar 200.000 di kredit. Lalu ada penyusutan peralatan kantor. Sesuai data tadi, penyusutan itu sebesar 400.000 ya teman-teman. Maka jurnal pencatatannya, beban penyusutan peralatan kantor sebesar 400.000 di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor 400.000 di kredit. Nah, lalu ada juga penyusutan peralatan toko. Tadi sudah dijelaskan, tarif 10% dari 8 juta untuk penyusutan peralatan toko itu. Nah, 10% dari 8 juta itu 800.000. Maka jurnalnya, beban penyusutan peralatan toko di debit sebesar 800.000, di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan toko 800.000 di kredit. Lalu ada penyusutan kendaraan. Tadi di datanya itu penyusutan kendaraan 2 juta, maka jurnalnya beban penyusutan kendaraan 2 juta di debit, akumulasi penyusutan kendaraan 2 juta di kredit. Lalu ada gaji penjualan. Tadi sudah dijelaskan ada gaji yang belum dibayar sebesar 120.000. Maka jurnalnya beban gaji penjualan di debit sebesar 120.000 dan kreditnya gaji penjualan yang masih harus dibayar sebesar 120.000. Nah, sewa gedung. Sewa gedung itu tadi 2.400.000 per tahun. Eh, 2 bulan dibayar di muka, jadi 12 dibagi 2, 6. 2.400.000 dibagi 6 hasilnya 400.000. Maka jurnalnya sewa gedung dibayar di muka, di debit 400.000, lalu kreditnya beban sewa gedung sebesar 400.000. Lalu ada listrik. Tadi disebutkan utang listrik 50.000. Maka jurnalnya beban listrik 50.000 di debit, utang listrik yang masih harus dibayar di kredit sebesar 50.000. Lalu ada asuransi. Asuransi itu per tahun 2.400.000. 4 bulan dibayar di muka. Jadi 12 dibagi 4 itu 3. 2.400.000 dibagi 3 hasilnya 800.000. Nah, jurnalnya asuransi dibayar di muka 800.000 di debit, beban asuransi 800.000 di kredit. Maka setelah semuanya kita totalkan atau jumlahkan semua transaksi dari sini, maka hasilnya 34.640.000 untuk sisi debit. Lalu untuk sisi kreditnya juga 34.640.000 dan ini balance ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke neraca lajur. Nah, dari neraca lajur ini, akun-akun ini, per transaksi ini, kita dapat dari sini, neraca saldo sebelum penyesuaian. Sama yang penyesuaian juga ini ditambahkan ke sini, nama akunnya aja, teman-teman. Nah, untuk neraca saldo ini, jumlahnya kita dapat transaksi dari yang pas awal neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita pindahkan semua akun dan semua transaksi yang ada di sana, pindahkan ke sini. Nah, lalu ditotalkan. Lalu totalnya itu semuanya neraca saldo sebelum penyesuaian 183.150.000 untuk sisi debit. Lalu untuk sisi kreditnya 183.150.000 untuk sisi kreditnya. Dan ini hasilnya pasti sama ya teman-teman sama yang data awal ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke penyesuaian. Nah, penyesuaian ini dapat dari mana? Penyesuaian ini dapat dari yang sudah kita hitung. Nah, ini jurnal penyesuaian. Nih, gini. Tuh, persediaan barang dagang. Tadi di debit masukin 15.200.000. Nah, ini masukin semuanya teman-teman yang tadi kita udah hitung. Beban gaji penjualan. Lalu beban sewa gedung, beban listrik, beban asuransi. Kita masukkan semuanya teman-teman ke sini.
Isi sela barugi kita juga masukkan. Lalu kita totalkan akhirnya semua transaksi dari sini, penyesuaian sini sampai bawah. Kita jumlahkan atau totalkan semuanya teman-teman ditambah semuanya hasilnya 34.640.000. Nah, untuk sisi debit, untuk sisi kreditnya juga sama 34.640.000. Dan ini jumlahnya pasti sama ya teman-teman yang sudah tadi kita hitung di jurnal penyesuaian. Nah, yang ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini dihitung apakah di neraca saldo setelah di penyesuaian ini ditambahkan atau dikurangkan. Nah, gini cara menghitungnya teman-teman. Nah, di neraca saldo ini yang awalnya 8 juta, karena di penyesuaian gak ada disesuaikan, jadi langsung saja pindahkan ke sini, 8 juta di debit. Ini juga sama piutang dagang, 7.200.000 langsung saja pindahkan. Nah, baru ini persediaan barang dagang. Neraca saldo sebelum disesuaikan 14.500.000. Pas penyesuaian ada 15.200.000. Nah, kita pas ngambil yang disesuaikan, ngambil yang 15.200.000. Kenapa? Karena 15.200.000 ini menutup. Karena tadi pakai metode ikhtisar laba rugi ditutup persediaan yang awal yang 14.500.000. Jadi yang dipindahkan bukan yang 14.500.000 ya teman-teman. Yang 15.200.000 itu dipindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian atau NS disesuaikan ini. Dipindahkan ke sini. Lalu ini perlengkapan kantor. Neraca saldo sebelum disesuaikan 250.000. Lalu ada penyesuaian. Nah ini, debit ketemu kredit artinya itu dikurang. Hasilnya jadi 80.000 simpan di debit di sini. Intinya gini teman-teman. Kalau debit ketemu debit itu bertambah. Kredit tambah kredit atau kredit bertemu kredit itu ditambah juga. Kalau debit ketemu kredit itu berkurang. Nah, sebaliknya juga, kalau kredit ketemu debit, itu juga dikurangi juga teman-teman. Intinya kalau sama kayak kredit ketemu kredit itu tambah. Debit ketemu debit itu tambah. Gitu. Nah, selanjutnya ada perlengkapan toko. Sebelum penyesuaian, data awalnya tadi di neraca saldo sebelum penyesuaian 300.000. Lalu ada penyesuaian sebesar 200.000. Nah, ini debit ketemu kredit artinya dikurangkan yang tadi sudah dijelasin. Jadi 300.000 dikurang 200.000 hasilnya 100.000 simpan di debit. Nah, peralatan kantor 4 juta. Ini peralatan kantor gak ada penyesuaian, jadi langsung saja simpan atau pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian ini disesuaikan. Untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor, nih awalnya 1.600.000. Ada penyesuaian sebesar 400 dan itu dikredit sedangkan ini juga sama di kredit. Jadi tadi intinya konsepnya kalau kredit ketemu kredit itu bertambah. Jadi 1.600.000 ditambah 400 hasilnya 2 juta. Kita simpan di sisi kredit. Nah, ini peralatan toko gak ada penyesuaian. Teman-teman langsung saja pindahkan. Nah, di sini baru ada akumulasi penyusutan peralatan toko. Saldo awalnya sebelum disesuaikan 4.800.000. Lalu ada penyesuaian sebesar 800.000. Nah ini, kredit ketemu kredit artinya bertambah. Jadi 4.800.000 ditambah 800.000 hasilnya 5 juta. Simpan di sini. 5.600.000 simpan di sini. Ya. Nah ini gak ada penyesuaian langsung saja pindahkan teman-teman ya. Nah, untuk akumulasi penyusutan kendaraan, ini ada penyesuaian teman-teman. Saldo awalnya sebelum disesuaikan 4.400.000, lalu ada penyesuaian sebesar 2 juta. Nah, ini karena kredit ketemu kredit, jadi artinya bertambah ya teman-teman. 4.400.000 ditambah 2 juta, hasilnya jadi 6.400.000. Ini gak ada, langsung pindahkan saja. Ini langsung pindahkan. Kalau gak ada penyesuaian langsung saja pindahkan. Nah ini beban gaji penjualan ini ada penyesuaian ya.
4.200.000. Ada penyesuaian 120.000. Nah, karena ini debit sama debit, artinya itu apa? Bertambah atau ditambah. 4.200.000 ditambah 120.000 hasilnya 4.320.000. Simpan di sisi debit juga. Ini gak ada penyesuaian, langsung saja pindahkan. Nah, untuk beban sewa gedung ada nih penyesuaian teman-teman sebesar 400.000. Nah, karena ini debit dan waktu penyesuaian letaknya di sisi kredit, maka artinya berkurang. 2.400.000 dikurang 400, hasilnya 2 juta. Simpan kita di sisi debit. Karena saldo normalnya tadi di debit, kita simpan di debit awalnya. Ini gak ada penyesuaian, langsung saja pindahkan. Nah, ini beban listrik ada di penyesuaian. 480.000 itu saldo sebelum penyesuaian, teman-teman. Kalau udah penyesuaiannya 50.000. Nah, ini karena debit tambah debit, hasilnya itu ditambah 480.000 ditambah 50.000, hasilnya 530.000. Sama ya, teman-teman yang beban asuransi juga. Ini ini debit, lalu ini kredit. Artinya apa? Dikurang. 2.400.000 dikurang 800.000, hasilnya 1.600, teman-teman. Nah, untuk ikhtisar laba rugi, itu eh, disesuaikan tadi penyesuaian ada ya di penyesuaian di jurnal penyesuaian. Debit 14.500.000. Ini yang pas awal, lalu ini yang pas disesuaikan. Jadi kita kalau di ikhtisar laba rugi sebaliknya, kita ngambil yang pas awal sebelum ditutup. Ikhtisar laba rugi itu. Jadi kita ngambilnya 14.500.000. Kalau tadi kita ngambilnya 15.200.000. Karena persediaan barang dagang itu pakai metode ikhtisar laba rugi, artinya ditutup yang persediaan awal. Jadi kita ambil yang persediaan baru yang setelah disesuaikan 15.200.000. Kalau ini sebaliknya, kita ngambilnya yang awal, bukan yang pas udah disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini langsung pindahkan saja neraca saldo penyelesaian. Lalu kita totalkan nih dari transaksi dari atas ini. Kita totalkan atau jumlahkan, tambahkan semuanya teman-teman. Totalnya itu 217.900.000 untuk sisi debit. Lalu untuk sisi kreditnya juga sama. 217.900.000 di kreditnya. Lalu selanjutnya laba rugi. Laba rugi ini kita cuma ngambil pendapatan sama beban saja teman-teman. Jadi jangan semua transaksi yang ada di neraca neraca saldo ini di awal atau penyesuaian. Ya, jangan semuanya dimasukkan ke laba rugi. Jadi yang dimasukkan itu hanya pendapatan sama beban. Gitu teman-teman. Nah, bisa dilihat kita nih pendapatan nih. Penjualan otomatis apa? Pendapatan kan. Nah, dari setelah penyesuaian ini, lu pindahkan ke sini, ke laba rugi. Pindahkan semuanya teman-teman. Untuk beban-beban semuanya masuk ya teman-teman. Masukkan, lalu jumlahkan semua transaksi ini mulai dari debitnya, kreditnya, totalin semuanya, simpan di sini. Laba rugi untuk sisi debitnya 137.290.000 untuk sisi debit. Dan sisi kreditnya 140.500.000. Ini berbeda ya teman-teman, tapi jangan panik dulu karena pasti ada penyesuaian. Nah, kita lihat mana yang paling besar. Kita lihat di sini yang paling besar nominalnya itu dari sisi kredit ya. 140.500.000. Nah, 140.500.000 ini dikurang sama yang sisi debit yang 137.290.000. Hasilnya simpan di sisi debit. Hasilnya itu hasil pengurangan kredit dikurang debit 3.210.000. Nah, lalu ini tambahkan yang 137.290.000 ditambah
3.210.000 hasilnya 140.500.000. Ini udah sama ya teman-teman, sama yang sisi kredit atau udah balance atau seimbang. Nah, lanjut ke sisi neraca, ke kolom neraca. Nah, kalau kolom neraca ini, dia itu adanya aset, utang sama modal. Pendapatan sama beban tidak termasuk karena itu sudah termasuk laba rugi. Kalau neraca ini aset, utang sama modal, ya, teman-teman. Nah, ini masukkan kas 8 juta langsung masuk ke sini. Piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, peralatan kantor. Nih, akumulasi penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan toko, kendaraan, ini semuanya masuk ya teman-teman. Nah, lalu kita totalkan ya di sisi debit maupun di sisi kreditnya. Totalnya ini dari transaksi dari sini, dari awal sampai akhir kita totalkan. Hasilnya itu di sisi debit 80.610.000. Lalu untuk sisi kreditnya 77.400.000. Ini pasti gak sama ya teman-teman, tapi jangan panik karena ada penyesuaian. Nah, kita bisa lihat dari yang lebih besar nominalnya atau totalnya. Mana nih yang lebih besar? Oh, ternyata sisi debit. Jadi, 80.610.000 dikurang 77.400.000. Hasilnya simpan di sisi kredit 3.210.000. Nah, kayak tadi caranya lah, 77.400.000 ditambah 3.210.000. Hasilnya 80.610.000. Ini hasilnya udah balance atau seimbang ya, udah sama antara sisi debit dan sisi kredit. Ini udah pada balance ya teman-teman, mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian sudah balance, penyesuaian juga udah balance, neraca saldo setelah disesuaikan atau setelah penyesuaian juga sudah balance, lalu untuk laba ruginya juga udah balance, dan neraca udah balance. Nah, sekian penjelasan materi dari saya Putri Nandita Aulia Salsabila, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.